Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Saya Muhammad Taufik Ismail akan presentasikan kembali tentang jawaban dari statistika industri nomor 2 berikut ini. Baik, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Dengan soal, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil atau dalam ratusan pon, dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau mpg, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil. Ini datanya. Lalu pertanyaannya adalah, buatlah sebuah scatter. Kita lanjut ke proses pembahasannya. Yang pertama itu tanya, buatlah scatter plot untuk variabel X dan Y. Ini dia grafiknya, dimana dengan X 27, Y-nya 30, lalu X 44, Y-nya 19, lalu X-nya 32, Y-nya 24, lalu X 47, Y-nya 13, lalu X-nya 23, Y-nya 29, lalu X-nya 40, Y-nya 17, lalu X 34, Y-nya 21, lalu X 52, Y-nya 14. Lalu hitunglah korelasi sampel variabel X dan Y. Formulasi koefisien korelasi persen data sampel. Rumusnya R sama dengan sigma NI sama dengan 1 kurang XI dikurang X rata-rata dikalikan YI dikurang Y rata-rata per akar sigma NI sama dengan 1 dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat, lalu sigma NI sama dengan 1 dikalikan YI dikurang Y rata-rata kuadrat. Itu rata-rata sampel untuk X dan Y. X rata-rata sama dengan 27 tambah 44 tambah 32 tambah 47 tambah 23 tambah 40 tambah 34 tambah 52 dibagi 8 sama dengan 37.375. Y rata-rata sama dengan 30 ditambah 19 tambah 24 tambah 13 tambah 29 tambah 17 tambah 21 tambah 14 dibagi 8 sama dengan 20.875. Ini tabel perhitungannya. Dengan rumusnya R sama dengan min 427 dikurang 625 dibagi akar XI dikurang X rata-rata kuadrat, yaitu 711.875 dikalikan YI dikurang Y rata-rata kuadrat, yaitu 286 875 sama dengan minus 0,95. Lalu yang C pertanyaannya adalah, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode last square. Dengan rumus B sama dengan sigma XI dikurang X dikali YI dikurang Y rata-rata per sigma XI dikurang X rata-rata kuadrat. Sama dengan min 427.625 bagi 711.875 sama dengan minus 0,6. Lalu A sama dengan Y rata-rata dikurang B X rata-rata sama dengan 20.875 dikurang minus 0,6 dikali 37.375. Kita mendapatkan hasil di sini 43,3. Lalu hitung rata-rata sampel untuk X dan Y. Dengan YI 43,4 dikurangi dengan 0,6 XI ditambah EI. Pertanyaannya, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Sebelum melakukannya, kita harus mencari taksiran komponen variansi error dengan rumus S kuadrat sama dengan MSE sama dengan sigma YI dikurang Y rata-rata kuadrat per N kurang 2 sama dengan 30,8 dibagi 8 dikurang 2
atau 6 dengan kita mendapatkan hasil 5,013. Standar error untuk koefisien slope B yaitu dengan rumus SB sama dengan akar S kuadrat dibagi sigma XI dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan akar 5013 dibagi 711,875. Dengan kita mendapatkan hasil di sini 0,084. Uji signifikan slope B. Kita mendapatkan hipotesis, yaitu hipotesis nolnya, yaitu B sama dengan 0, atau bobot mobil tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Dan hipotesis satunya, apabila B tidak sama dengan 0, maka bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Lalu statistik ujinya, T sama dengan B dikurang B per SB, sama dengan min 0,06 dibagi 0,084, sama dengan min 7142. Min 7,142. Lalu yang keempat, ada A, kita mendapatkan A-nya 0,05, dan derajat bebas V-nya sama dengan N dikurang 2, yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Maka di tabel tahu sama dengan T 0,025,6 sama dengan 2447. Tolak hipotesis 0 jika T kecil dari sama dengan min 2,447 atau T lebih besar dari sama dengan 2,447. Tidak tolak H0 jika tidak demikian. Dan ternyata kita mendapatkan kesimpulan bahwa T sama dengan min 7142 yang berarti kecil dari min 2,447 sehingga H0 ditolak. Berdasarkan data sampel pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil memberikan efek signifikan nyata pada konsumsi bensin. Lalu yang E, tentukan proporsi variansi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Uji signifikan model regresi dengan ANOVA atau uji F. Hipotesis nolnya, model regresi tidak mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Hipotesis satunya, model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Lalu yang ketiga, statistik uji. Dengan rumus F sama dengan MSR per MSE, yaitu sama dengan sigma YI dikurang Y rata-rata kuadrat dibagi sigma YI dikurang YI kuadrat dibagi N kurang 2. Ini rumus MSR-nya dan hasilnya 256,36 sehingga F sama dengan MSR dibagi MSE sama dengan 256,36 dibagi 5,013 dengan jumlah 51.139. Taraf nyataannya 0,05, derajat bebas V1-nya sama dengan 1 dan V2 sama dengan 6. Maka diperoleh F-nya 5,99. Tolak H0 jika F lebih besar dari 5,99 dan tidak tolak H0 jika tidak demikian. Dan ternyata F-nya 51,139 yang menyatakan bahwa lebih besar dari 5,99 sehingga H0 ditolak. Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y.